Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema tidak ada yang namanya mantan orang tua. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Dasat Latif sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberi kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Saya yakin tidak ada yang mati dalam keadaan berzina. Ya, insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi teler, nyako. Insya Allah tidak akan mati dalam keadaan di atas perut perempuan. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Yang bisa membuat kita mati kafir baru 1 jam yang lalu kita makan uang haram. Termasuk diantaranya tim sukses. Disuruh bikin baleho 10, 5 aja dibikin. 5-nya dia tilap. Itu kok makan itu, termasuk yang makan uang serangan fajar. Wane piro, ya ketawa, saya serius ini. Ya, nauzubillah min zalik. Makanya Allah ingatkan selalu kita, Dasat, jangan sampai kau mati kafir. Betapa pentingnya kita menghindari makanan uang haram. Allah kasih kita pelatihan. Pelatihannya apa? 1 bulan, itu bulan puasa. Mau haji tidak perlu pelatihan 1 bulan. Cukup manasik haji 1 jam selesai. Tapi menghindari uang haram, Allah kasih pelatihan 1 bulan. Itu disebut bulan suci Ramadan, melatih diri dari makanan dan minuman yang haram. Makanya ayat ini selalu diulang-ulang. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu firman Allah. Dan Bapak Ibu, kalau saya ceramah seperti ini, taksiah seperti ini, jangan pikir setan tidak ada di tengah-tengah kita. Ada setan di tengah-tengah kita. Bentuknya bukan pocong, bentuknya bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Setan itu bos, mengalihkan perhatian. Simpan dulu HP-mu. Dengan kau dulu ceramah, jauh-jauh ini dari Makassar ke sini bos. Simpan dulu HP, sebentar selfie-selfie. Sudah selfie lagi. Paling tidak suka itu Pak Menteri selesai ceramah kita diminta selfie. Orang capek keringatan. Selfie Ustaz. Ulang itu ibu-ibu fans saya juga heran. Paling sering saya ngegas itu di depan ibu-ibu, tapi senang juga dengar ceramah saya. Selesai ceramah Ustaz selfie dulu. Ayo Bu, sini jaga jarak ya. Ulang Ustaz kabur, ulang Ustaz kabur. Dalam hatiku bukan itu HP-mu yang kabur, mukamu yang kabur. Simpan dulu HP bos, simpan dulu. Kita dengar ceramah dulu ya. Kita dengar ceramah dulu ya. Ya, kita dengar. Kalau bisa jangan ada siaran langsung, minta tolong ya. Karena ini acara untuk orang Islam, ya. Nah, kalau kita siaran langsung, tiba-tiba ada yang tidak senang dengar dakwah saya, dibulilah saya. Kalau ada Bapak mau nonton nanti ceramah saya, simak di YouTube saya, channel saya. Jangan lupa like and share. Maju Pak Eko. Ya, simpan dulu HP, kita dengar dulu ceramah ya. Simpan dulu ya, bisa? Pak, kalau Bapak nasihat perkawinan tidak perhatikan, wajar, lagi gembira-gembira. Orang masuk rumah baru ada ceramah, Bapak tidak simak, ya wajar, orang lagi senang-senang. Tapi kalau taksiah, masih juga belum konsentrasi dengar ceramah, mati sudah hatinya Bapak itu. Itu yang disebut Quran kaswatul qalbi. Bahasa Bugisnya kakdoro. Doati, keras hati. Diceramahi tidak dengar, diceritakan neraka, apa dia bilang? Kayak dia dari neraka. Mati hatimu itu. Yang ketawa, saya serius ini. Bapak saudara-saudara sekalian, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah. Allah dan para malaikatnya. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah sholat, Allah tidak menunaikan sholat. Allah perintah kita sholawat. Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak cukup sampai perintah sholawat, tapi Allah lanjutkan lagi. Yusalluna ala nabi, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Maka tidaklah sopan bersalawat sambil merokok.
Tidaklah santun bersalawat sambil minum air. Tidak diajarkan. Salawat dengan sebaik-baik salawat. Itu perintah Al-Quran. Maka ketika Rasulullah disebut namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk bersalawat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita takziah sedikit ya. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan takziah ini bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Karena ada juga itu Pak, yang baru belajar agama 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Semua dia salahkan Pak. Takziah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Kau tidak mau takziah, ya sudah, tidak usah. Tapi jangan kau tuduh orang yang takziah sesat. Kalian yang mau takziah silahkan. Jangan kau tuduh yang tidak mau takziah sesat. Ribut kita. Maka yang baik, silahkan amalkan yang kau yakini. Kami pun mengamalkan yang kami yakini. Ya sudah, selesai masalah. Nah, takziah ini adalah bahasa Indonesianya memberikan hiburan, memberikan gembira, membuat orang bergembira terhadap keluarga yang ditinggalkan. Nah, suatu kali Sulaiman alaihissalam lagi ceramah. Tiba-tiba seperti ini. Kita seperti ini ya. Tiba-tiba ada tamu tadi undang. Dan tamu ini berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Tudak ki, orang Bugis. Duduk maki. Duduklah tadi itu. Nabi melanjutkan ceramah. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi berkata, ya Rasulullah, ada perkara yang penting. Saya tidak bisa tunda, tidak bisa juga dimajukan. Ini harus on time. Saya minta izin pamit. Kata Nabi Sulaiman, silakan, jalanlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi tanya seluruh saudara-saudara sahabatnya yang hadir. Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu yang datang ini? Ada yang tahu? Tidak ada ya Rasul. Anda yang tahu. Kata Nabi, itulah tadi yang memisahkan kau dengan segala orang yang kau cintai di dunia. Itulah tadi yang memisahkan engkau dengan harta yang kau cintai di dunia. Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil. Dan dia tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Selesai berkata begitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda. Anggaplah ketua HIPMI, kan anak muda. Ya, dia angkat tangannya. Ya Rasulullah, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Iya, tidak kembali sebelum diambil. Iya, mati saya ya Rasul. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati. Kata Nabi Sulaiman, hati-hati mas bro. Jangan kau lagi cari dalam kitab mas bro, ini bahasa dasar latif. Nah, hati-hati kau, barangkali kau yang diinginkan. Jangan main-main ya Rasul. Iya bisa jadi kau yang diinginkan. Kata anak muda ini, ya Rasulullah kalau begitu bawa saya jauh sampai dia tidak dapat saya ini. Kasihan saya, bawa saya, takut saya. Kata Nabi Sulaiman, sini, baiklah. Angin, tolong keterbangkan anak muda ini. Nabi Sulaiman mukjizatnya, izin Allah, mukjizat itu Pak, Allah berikan kelebihan kepada manusia yang menjadi nabi untuk sebagai bukti kenabiannya, namanya mukjizat. Kalau sebelum jadi nabi dikasih, masih kecil namanya irhas. Ketika Musa alaihissalam di dalam gua dia tidur, dia hidup dengan apa itu? Dia nyompeng, dia ngisap susu dari ininya keluar air susu, itu namanya irhas. Kalau manusia biasa, dia bisa tahu apa sesuatu yang belum terjadi, itu namanya karomah. Tapi kalau dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tiba-tiba dia tahu, dukun. Ya. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, ini mukjizat Nabi Sulaiman, pandai memerintah angin, berbicara dengan jin, memerintahkan jin, termasuk berkomunikasi dengan semut. Kata Nabi Sulaiman, angin, tolong kau terbangkan anak muda ini. Bawa sejauh dia mau pergi. Bawa dia kemana saja dia mau pergi. Siap. Naiklah anak muda ini ke angin. Naik. Terbang kiri kanan, lurus kiri kanan, jauh, sudah jauh saya ini. Angin, turunkan saya. Kurang ngajar, kasih kaget tadi tamu itu tadi. Turunkan saya. Pas turun, baru satu langkah kakinya diinjakkan di tanah, ketemu itu tadi tamu. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau. Kenapa saya tinggalkan tempat pengajian tadi? Karena Allah takdirkan kau harus saya cabut nyawamu di sini. Maka saya ke sini. Meninggal di tempat itu, padahal kenyataannya dia mau menghindari kematian, hakikatnya dia datangi kematian itu. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Kita semua ini pasti mati, Pak. Benar kata menteri tadi, tinggal nunggu giliran. Dan macam-macam keadaan orang menghadapi sakaratil maut. Kan biasanya kalau kita cerita kematian, Pak, langsung anak muda lihat. Ketika kita cerita kematian, itu anak muda langsung orang pensiun dia lihat. Yang sudah putih rambutnya. Apa masumu, bos? Kau pikir orang tua dulu, kau kasih kaget orang tua. Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Yang namanya kematian tidak sakit dulu. Yang namanya kematian, asal ada nyawa dalam diri kita, siaga 24 jam. Siapa sangka, Pak Tony malam ini saya takziah di sini. Siapa sangka? Semua keluarganya berpikir nanti akan jadi ini, nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini. Tidak ada yang pikir malam ini kita takziah di rumah ini. Lalu kenapa Allah rahasiakan kematian? Supaya kita berpastabikul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Kalau saya diberitahu, saat kau mati nanti 2020.
2025. Maka nanti 2024 saya tobat. Saya hantam maksiat segala kiri kanan. Nanti ya, saya mau mati baru saya tobat. Akhirnya apa? Amal saya sedikit. Tapi karena tidak saya tahu, maka saya harus memperbanyak amal. Karena saya merantaunya bukan ke Surabaya. Saya merantaunya bukan ke Padang. Saya merantaunya bukan 1 tahun. Saya merantaunya bukan seumur hidup. Merantau saya akhir tidak ada akhirnya. Maka perlu dirahasiakan supaya Bapak punya bekal yang banyak. Nah, bicara tentang kematian, ada beberapa hal yang saya sampaikan. 1, tidaklah meninggal seseorang sebelum menghadapi sakaratil maut. Dan orang menghadapi sakaratil maut, Pak, macam-macam modelnya. Pernah lihat orang sakaratil maut? Pernah? Saya sering. Makanya jangan pandang enteng itu Ustadz. Kenapa? Kalau Bapak mau mati, Pak, bukan menteri yang Bapak cari. Bukan. Pak Camat, takut menghadap, Pak. Siapa yang Bapak cari? Pengurus masjid. Siapa yang Bapak cari? Pak Imam. Siapa yang kita cari? Penghafal Quran. Makanya jangan anggap enteng, karena masing-masing punya keahlian. Pak Balil hebat mengelola apa itu? Ekonomi, bisnis, jago. Hebat juga. Tapi masing-masing, maka jangan meremehkan Ustadz. Ada saatnya Bapak butuhkan. Makanya kalau undang Ustadz, jangan juga kasihan tidak dihargai. Kalau artis dia undang, Masya Allah. 1 bulan sebelum acara sudah booking time. Block time. Uang block time-nya transfer lebih dulu. Dikasih bisnis kelas. Hotel bintang 5. Dari bandara ke lokasi hotel dikawal tentara polisi. Pak, datang hanya bawa alamat palsu. Tak tuntung, putar ke kiri, nona, putarlah ke kanan, patolo-tolo. Sekalinya penghafal Quran dia butuhkan, tidak dia jemput, Pak, Grab, ojek, dia kirim ojek tua lagi di kita, Pak. Tak gantunglah kaki kita 1, kehujanan, Pak, 1 mantel kita pakai 2, baca doa 1 jam sampai keringatan, sallallahu alaihi wasallam. Jangan ya, masing-masing punya kelebihan. Muliakan ulama. Ya, jangan dimusuhi itu ulama. Kalau Allah murka, habis kita, Pak. Biar banyak duit, tidak ada bahagia kalau Allah sudah murka kepada kita. Dan salah satu penyebab murkanya Allah kalau kita menzalimi ulama. Jangan lihat dasatnya, tapi lihat misinya. Misinya bukan kejar bupati, bukan kejar anggota DPR, tapi mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di dunia ini sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak ada gunanya kita punya negara. Nah, jangan bahas itu, nanti kita dibilangin radikal. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, berbicara tentang sakaratil maut, macam-macam model orang, Pak. Coba lihat orang, Pak. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Dan orang yang paling tersiksa menghadapi sakaratil maut, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lihat mereka yang durhaka sama orang tuanya. Lihat, jadikan pelajaran. Tidak mungkin dia sakaratil maut dengan selamat. Tidak mungkin. Satu contoh untuk menggugah kita. Sahabat Nabi. Sahabat itu ada 4 syaratnya, Pak. Tidak semua boleh disebut sahabat. 1, hidup sesama dengan Nabi. 2, bertemu dengan Nabi. Biar sesaman, tapi tidak ketemu dengan Nabi, tidak boleh disebut sahabat. Yang ketiga, beriman kepada Nabi. Hidup sesama dengan Nabi. Ketemu dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, tidak boleh disebut sahabat. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Yang keempat, wafatnya tetap beriman kepada Nabi. Sudah ketemu dengan Nabi, sesama dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Ternyata matinya tidak beriman kepada Nabi, karena dia kufur kembali ke agama semula, agama nenek moyangnya. Tidak boleh disebut sahabat. Siapa? Seperti Abdullah bin Ubay. Sahabat Nabi ini bernama Alqamah. Rajin sekali ibadah. Di mana Nabi dakwah, di depan ada Alqamah. Di mana Nabi berjamaah, di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya ketika sakaratil maut tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dibimbing oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma katakan, la, tidak ada. La, tidak ada. Itu aja disebut. Bilal doakan, tetap tidak bisa. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, si Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Nabi pun heran, kok bisa? Itu anak kan baik sholatnya, bagus, kok bisa? Didoakan tetap tidak bisa. Nabi yang doakan tetap tidak bisa. Nabi lalu ambil kesimpulan, ada dosa besarnya ini. Kau cari orang tuanya, cari bapaknya dia wafat, cari ibunya, ketemu. Bilal katakan, ya bunda, anak ibu si Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama bunda. Apa kata ibunya? Dia dapat sudah itu, kurang ngajar itu anak. Kenapa? Setengah mati ku hamilkan, setengah hidup saya lahirkan, bersusah payah saya besarkan. Setelah punya istri, lebih sayang sama istrinya, lebih takut sama istrinya daripada saya ibunya. Kok bisa? Suatu ketika saya datang ke rumahnya, lama dia tidak pernah datang membesuk saya, maka saya rindu kepada buah hati saya datang ke rumahnya. Belum saya ketuk rumahnya, saya dengar ngomong istrinya, sembunyi cepat itu kacang, datang ibumu. Nangis ibunya, dan dia lakukan. Karena takut sama istrinya, nangis ibunya, dia pulang. Sejak itu tidak pernah lagi ibunya mau membesuk dia.
Dengar ini, Nabi katakan, panggil itu ibu, atau saya yang datang. Bu, Nabi mengharap ibu datang, kalau ibu tidak bisa, Nabi yang kesini. Ibu itu datang kepada Nabi, lalu Nabi katakan, bu, maafkan anakmu, saya tidak mau ya Rasul. Maafkan dia, saya tidak mau ya Rasul, sakit hati saya. Kalau begitu, supaya anakmu tidak dibakar api neraka, lebih baik saya bakar dunia daripada api neraka yang bakar. Api itu ada 4 tingkatan, Pak. Pertama, api yang warna merah. Ya, ini apinya para perokok. Sedoakan yang merokok berhenti merokok. Yang ketawa, saya serius, Pak. Kalau Bapak selalu berdoa, Ustaz, saya sudah setiap saat berdoa kok, doaku tidak dikabulkan. Salah satu sebabnya Bapak merokok. Tanya itu ulama-ulama Timur Tengah, mana ada yang mengatakan makruh? Semua bilang haram. Cuma sebagian kita karena yang mengatakan haram makruh itu, ternyata merokok juga, Pak. Jangan marah yang merokok, Pak. Saya doakan Bapak berhenti merokok, tabung uang pergi umroh. Itu lebih utama, atau kurban. Saya tidak bisa jalan otakku kalau tidak merokok, Ustaz. Bohong. Buktinya, Bapak puasa jalan otaknya. Ramadan, yang ada adalah Bapak belum punya itikat yang kuat untuk sembuh. Baik merokok, kalau Bapak betul mengatakan rokok baik, coba Bapak panggil anak besok yang masih SD sama istrinya, Bu, ayo beli rokok, kita rokok bareng-bareng. Oh, pasti dia bilang, awas kalau kau merokok, nah, saya tempelin kau, 10 menit kau beli rokok, nah, pret. Ya, mudah-mudahan berhenti. Ya, itu rokok warna merah, apinya. Bakar 1000 tahun, kata Nabi, berubah warnanya menjadi biru. Apinya ibu-ibu di kompor gas. Dibakar lagi 1000 tahun, ya, berubah warnanya menjadi putih. Apinya itu yang kalau kita motong-motong baja di perusahaan-perusahaan besar itu, Pak. Dibakar lagi 1000 tahun, apinya berubah menjadi hitam. Inilah api neraka. Kenapa digambarkan merah? Karena kita yang ada di benak kita untuk di dunia sekarang, api itu merah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kata Nabi, lebih baik saya bakar api di dunia daripada api neraka yang bakar. Kata ibunya, silakan bakar, sakit seperasaan saya. Nabi katakan, oke, saudara-saudara sekalian, kumpulkan kayu. Kumpul kayu, nyala. Lalu Nabi katakan, angkat. Bu, betul, tidak mau saya Rasul. Angkat, lempar. Begitu mau dilemparkan masuk neraka, api, ibunya berteriak, tahan, jangan kau bakar anakku. Ya Rasulullah, saksikan, saya ampuni seluruh dosa-dosanya anakku. Jangan kau bakar. Tidak ada artinya penderitaan saya, kedurhakaan dia. Tidak ada artinya kedurhakaannya banding penderitaan saya hamil, melahirkan dan membesarkan dia. Saya maafkan anakku. Nabi lalu bertanya, betul ibu maafkan? Betul ya Rasul. Turunkan dia. Setelah diturunkan, dituntun kembali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mampu dia syahadat dan wafat. Kisah ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi saja durhaka kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada ibunya, tidak bisa syahadat ketika sakaratul maut. Maka ketika ada orang sakaratul maut, susah sekali nyebut, susah sekali istighfar, susah sekali 2 kalimat syahadat, panggilkan orang tuanya untuk mengampuni anak-anaknya. Nah, sekarang mari kita lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Mari kita lihat. Makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kurang ajarnya. Sopan itu sama pacarnya, Pak, sopan. Ditelepon sama cowok, terserah abang aja deh, mana yang baik deh, dongo, beleng-beleng. Cium kalau sama cowoknya ya kak, enggak. Sekalinya sama bapaknya, enggak pernah cium tangan. Bapak ibu, ingat kalau waktu dulu sebelum ada namanya kopi, cium tangan enggak anak kita kalau mau pergi sekolah? Hah? Enggak pak, disliding saja pak. Cium tangan itu begini. Kalau saya, gitu, yang diajarkan ulama. Kalau anak kita kan, pak, bukan cium tangan itu loh. Coba lihat. Kalau ibunya nasihati, enggak dengar itu. Jangan anak gadis tidak begitu. Oh, sekali cowoknya kasih tahu. Oke bang, gampang bang, saya ikut aja deh bang. Nah, tuh. Anak-anak kita sekarang tidak usah cemas soal otaknya. Yang perlu kita cemaskan, Pak, akhlaknya. Anak bapak profesor, dokter, insinyur dan sebagainya. Tapi kalau tidak punya akhlak, repot kita dunia sampai akhirat. Coba lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Nauzubillah min dzalik. Sedih kita lihat anak-anak kita, Pak. Baru diberitahu 1, sudah 10 keluar dari mulutnya. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa anak-anak kita begitu? Kenapa kira-kira? Apakah sepenuhnya salah anak? Tidak, 90% salahnya orang tua mendidik anak kita. Salah dari mendidik. Silakan baca hasil penelitian psikologi pendidikan, silakan baca tulisan-tulisan di koran, di majalah tentang proses pendidikan, silahkan. Tapi keliru dan sesat ketika Bapak Ibu tidak buka Quran, khususnya surah Luqman untuk mendidik anak. Kita baca riset rujukan dari Eropa, rujukan dari Amerika. Tapi kita tidak pernah buka Quran dalam mendidik anak. Hakul yakin, kalau kita jauhi Quran mendidik anak, maka anak kita bisa jadi cerdas, bisa jadi jabatan tinggi, tapi tidak tahu sopan santun kepada orang tuanya. Kan orang tua kita sekarang merasa hebat kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Ustadz, itu anaknya hebat betul, tetangga saya. Kenapa? Itu belum SD, itu Ustadz sudah lancar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu.
Masa banyak Ustadz? Silakan bapak-bapak ke Inggris. Tanya Pak Menteri. Tanya Pak Menteri. Itu anak-anak di Inggris dari kecil dia bahasa Inggris, Pak. Bener. Ayo, meskipun dia lancar bahasa Korea, bahasa Inggris, kalau berdoa dia pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me my mother. Pasti dia pakai bahasa Bugis juga kalau dia orang Bugis. Ya kan? Ngapain, Pak? Maka didik anak kita Quran kembalinya. Satu kisah. Rasulullah ke suatu tempat. Dalam perjalanan ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Nabi lalu bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat ketika lewat pemakaman. Seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Sampai Nabi di tujuan. Selesai urusan, balik lagi dengan rute yang sama. Lewat di pemakaman, seluruh sahabat melangkahkan kaki dengan cepat. Karena tadi diperintah cepat, tanpa perintah Nabi, percepat langkah. Nabi katakan, tidak usah, kau santai aja jalan. Ya Rasulullah, tadi pergi, disuruh cepat, sekarang kau tidak. Kata Nabi, tadi itu, andai kau diberi telinga seperti pendengaranku. Tadi itu waktu pergi, disiksa orang dalam kubur. Saya tidak mau lama-lama mendengarnya, tidak tega saya mendengar dia disiksa, maka saya mau jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril, Allah perintahkan hentikan siksaanmu wahai penyiksa di kubur. Tidak mungkin saya siksa orang tuanya di kuburnya, sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kalimat basmalah dia baca anaknya, Allah sudah katakan berhenti kau siksa anaknya, orang tuanya. Nabi tidak mengatakan, saya dengar anaknya kursus bahasa Inggris, anaknya kursus aritmatika, anaknya kursus komputer. Tidak, tapi apa? Quran. Maka didik anak kita Quran. Bapak ya, itu dosa anak-anak yang masih sekolah. Kalau kita ini yang sudah punya istri, model durhakanya, nah seperti tadi, lebih takut sama istrinya daripada ibunya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istri. Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri. Apa mau takut? Nah kita setengah mati cari uang. Saya seriusin Pak Menteri. Coba lihat Pak, dari pagi kita keluar mikir untuk istri, supaya dia bisa beli emas, supaya dia bisa pakai kurung yang bagus, supaya dia bisa pakai tas yang mewah, supaya dia bisa pakai sepatu yang up to date. Semua kita pikir itu. Mana pernah istri kita mikirkan kita bagaimana supaya kita pakai berlian? Tidak pernah. Kita pikir itu Pak, bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Makanya tidak masuk akal saya kalau ada suami takut sama istrinya. Mana mau takut? Semua kita tanggung dunia akhirat. Ya, di dunia kita tanggung AC-nya. Di dunia kita tanggung cicilan mobil. Di akhirat kita tanggung lagi dosa istri. Lalu dia kasih takut-takut kita. Bagaimana ceritanya? Lain kalau dia kasih kita modal 10 miliar. Kau sudahlah, kau duduk saja. Kita takutlah nanti habis modal. Tapi kalau kita juga yang cari uang, lalu kita takut sama istri, tidak masuk akal saya. Ya nggak Ustaz, dia pecahkan piring. Kalau dia pecahkan satu, kasih pecah satu lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Yang takbir pasti takut sama istrinya. Coba. Nah, itu kan ada laki-laki dosa sama mertua, sama ibunya gara-gara takut sama istri. Contoh-contoh ya. Nih dapat bonus di kantor. Lalu suaminya berkata, "Ma, ini kan COVID lama kita tidak kunjungi bapak di kampung. Kita kunjung tentu bawa wabah buat ibu bapak kita. Sudahlah, ini bonus kita transfer aja. Mudah-mudahan ini bisa digunakan ibu, beli makanan kesukaan, dia menikmati air usia senja." Apa kata istrinya? Apa? Ibumu terus. Kawin kok sama ibumu? Nih dongo. Mana orang bisa kawin sama ibu? Ada kan ibu ngomong begitu, beleng-beleng. Ini asli beleng-beleng, mana bisa? Pilih kok, mamamu atau saya. Mana bisa dipilih antara ibu dengan istri? Ini pilihan yang tidak masuk di akal. Kalau saya istri saya bilang begitu, ceraikan saya. Sini kok, saya ajar kok bagaimana isi formulir penceraian. Benar Pak, jangan sampai Bapak berdosa gara-gara takut sama istri. Hilang berkah hidup rumah tangga kalau ibu takut sama istri, berbuat baik sama orang tua gara-gara takut sama istri. Mestinya istri yang baik, dia sujud syukur ketika mertua anaknya. Kenapa? Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku juga seperti ini ketika saya sudah punya istri, masih mengingat saya. Tapi kalau dari kecil anak kita dipertontonkan tidak boleh berbuat baik sama mertua, maka begitu ibu nanti juga tua, dikasih masuk panti jompo sama anak mantunya. Si mau kok. Dari buku ya. Mestinya sujud syukur. Alhamdulillah saya punya suami perhatian betul sama mertua. Mudah-mudahan anak saya juga seperti ini. Ya Allah, terima kasih kau kirim orang tua ini. Gara-gara ini orang tua saya punya suami jadi menteri. Andai saja bukan suami ini, orang tua ini punya anak, mungkin suami saya pengangguran. Bersyukur dengan cara apa? Jangan halangi. Dan kita juga suami jangan bersebelah. Mertua juga kita adalah orang tua kita. Konsep Islam itu ada 3 orang tua. 1 ibu bapak, 2 mertua, 3 orang yang pernah mengajari ilmu. Itu orang tua kita.
Maka yang baik, datang ibunya suami, istri yang kasih hadiah. Datang orang tuanya istri, suami yang kasih hadiah. Malah jangan sembunyi-sembunyi. Karena takut sama istri, masuk di dapur mamanya, mak, jadilah istri saya, mati saya. Beleng-beleng. Ya, tabir. Jangan sampai bapak menjadi anak durhaka hanya karena takut kepada istri. Itu camkan itu, Pak. Maka saya bilang sama istri saya, boleh kau marah-marah sama saya. Ada rezeki dari saya, kau habisi duit, itu rezekimu. Boleh kau maki-maki saya kalau kau marah. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh saya dengar, jangan pernah kau sakiti perasaan ibu saya. Begitu sakit perasaan ibu saya, tidak ada mantan orang tua. Tapi istri, banyak namanya mantan istri. Nah itu harus tegas, ini prinsip buat kita anak. Nah ini golongan pertama yang menderita ketika sakaratil maut, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana dengan almarhum anak Pak Tony? Atau kita yang sudah meninggal orang tuanya? Ustadz, saya dulu anak durhaka Ustadz. Berapa sering saya kasih keluar air mata ibu saya Ustadz. Tapi saya sudah sadar, saya sudah hijrah sekarang. Tapi orang tua saya sudah ada kubur. Gimana cara berbuat baiknya? Satu, doakan. Mendoakan orang tua tidak harus pakai bahasa Arab. Mendoakan orang tua bagi yang menikah, ada 4 minimal kita minta. Ya Allah, ampuni dosanya. 2, terima amalnya. Ada amal tidak diterima? Ada. Amal-amal pilkada. Sumpah jilbab 10.000. Supaya dicoblos. Nah, nanti ya Allah mana jilbabku 10.000, kata malaikat, bos pilkada jilbabmu. Nah, tidak sampai. Pun kalau ada amal orang tua kita seperti itu, dia pernah caleg, maka kita berdoa, ya Allah terima amalnya orang tuaku. Yang ketiga, lipat gandakan amalnya tersebut. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Lalu tutup dengan doa yang ada Al-Quran, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Yang kedua, cara berbuat baik kepada orang tua sebelum meninggal adalah bersedekah atas nama orang tua. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai anak pertama, ini memang ada hak waris kita. Rumah ini kita 4 bersaudara, kita punya hak waris. Tapi inilah peninggalan Bapak, yang beliau sejak jadi pegawai sampai pensiun mencicil rumah ini. Tidak elok rasanya begitu meninggal, beliau tidak menikmati rumah ini. Lebih baik rumah ini kita jual, kita belikan beliau jadikan masjid. Nah, setengah dari ini warisan barulah kita bagi. Bagaimana adik-adik? Setuju? Setuju, Kak. Nah, biasa kalau ada begini istri yang menghasut. Apa kek? Kau kan anak pertama, masa kau mau diatur sama adikmu? Dongo ini. Nah, itu biasa itu begitu. Jadi penghasut. Nah, bersedekah atas nama orang tua. Ada lagi yang berkata tidak sampai kalau sudah meninggal Ustadz. Mau bukti? Bawa sedekah kepada orang meninggal sampai. Mau bukti? Mau, Pak? Mau, saya kasih bukti. Gimana caranya? Bapak meninggal dulu, saya kirimkan sedekah. Sebab yang begini alam gaib, Pak, tidak bisa diakali. Kalau Bapak tidak percaya, sudah mati duluan deh, saya kirim Fatihah dengan binatang kurban. Yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya. Besok lusa, anaknya almarhum, ya masih hidup teman-temannya Bapak, ketika sudah usur, anaknya sudah menjadi pembesar, maka kunjungi karibnya ini. Itulah cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan yang paling konkret, kalau mau berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal adalah jadilah anak yang soleh atau soleha. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, meninggal, sakaratil maut, keluar roh kita. Orang keluar rohnya macam-macam, ya, tergantung dari amalnya. Makanya bapak selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul hatimah. Itu doa. Maka bapak-bapak yang sudah pensiun, tidak usah lagi, ya Allah, mudah-mudahan bisa beli ruko. Ya Allah, mudah-mudahan bisa gedung. Sudahlah. Bapak sudah pensiun, sudah umur, alhamdulillah. Yang bapak perlu banyak berdoa, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kalau ini doa dikabulkan Allah, aman bapak menghadapi sakaratil maut. Taubatan qablal maut, bertobat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dirahmati ketika dicabut nyawanya. Wa maghfiratan ba'dal maut, diampuni setelah mati. Kalau ini 3 dikabulkan Allah, aman Pak. Taubat, 90 tahun umurnya, 85 tahun dia taubat, 5 tahun sebelum meninggal dia taubat. Hapus itu dosa-dosa. Taubat sebelum mati. Dirahmati ketika sakaratil maut, dicabut nyawanya penuh kasih sayang. Bapak masuk saja duri yang tinggal di dalam daging kita. Baru beberapa menit, setengah mati kita Pak menderitanya. Bagaimana mencabut nyawa yang sejak dalam rahim kita sudah menyatu dengan daging kita, lalu dicabut keluar. Tanpa hidayah dan pertolongan dari Allah, pasti akan menderita. Maka sama juga kalau mau pilpres kan. Detik-detik menentukan, makin dekat, makin kencang serangan Pak. Makin bawa itu Pak. Itu sama juga kalau kita sakaratil maut. Iblis katakan, ini detik-detik terakhir, ini penentuan buat saya. Maka dia kerahkan semua kemampuannya. Maka kita berlindung kepada Allah. Maka kita berdoa, diajarkan Nabi. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Itu yang kita baca. Lalu, ada resep lagi. Man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dahlal jannah. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat penghujung hidupnya, pasti masuk surga.
mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum mati, pasti masuk surga. Itu jaminan Nabi. Pernah saya ceramah begini depan mahasiswa saya di UNAS, saya dosen komunikasi Pak, dosen sospol. Langsung teman mahasiswa, anak mahasiswa saya bilang, kalau begitu Ustaz gampang dong. Kenapa dek? Nanti saya mau mati baru saya syahadat. Memangnya kalau kau mau mati akal bicara? Orang kalau mau mati bukan akal bicara bos. Apa? Amal. Jangankan orang sakaratil maut, orang nikah aja banyak tidak tahu syahadat. Baca syahadat anak muda, asyhadu. Apa asyhadu? Ulang. Ulang. Ditempelin, asyhadu la ilaha illallah. Maka kalau mau selamat sakaratil maut, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, banyaklah latihan mulai sekarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak-bapak ini anggota HIPMI, kan bukan bapak yang bawa mobil. Nah, dari rumah ke kantor, ya biasakanlah pegang itu tasbih. La ilaha illallah. Kasih target 10.000. Bapak kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ada cewek lihat, subhanallah. Ya, mengatakan alhamdulillah. Tapi subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk halus itu. Allah yang dipuji. Bukan mengatakan alhamdulillah. Sudah itu kedip mata, astagfirullah. Palingkan pandangan, jangan istighfar, bata melotot, astagfirullah, astagfirullah. Nah, sudah masuk, sudah meninggallah kita, datanglah orang melayat. Nah, ini yang perlu diluruskan. Orang datang melayat, 1, banyak injak-injak sunnah Nabi. 2, tidak ada manfaat buat orang meninggal. 3, datang bawa dosa. Coba lihat prakteknya, saya lihat ini. Kenapa saya bilang datang bawa dosa? Datanglah ibu-ibu gaul. Kudung hitam, baju hitam, rok hitam, kacamata hitam, payung hitam. Saya tanya, kenapa hitam-hitam? Ustaz, selebriti. Tidak, sunnah itu putih-putih. Dosa enggak hitam-hitam? Tidak, tapi dicintai Allah dan Rasulnya kalau bapak ibu pakai putih-putih. Malah saya biasa cemburu sama orang Tionghoa. Coba orang Tionghoa, Pak, begitu meninggal, mereka putih-putih semua datang itu melayat. Bahkan rumahnya pun dilapisi warna putih. Itu sunnah, Pak. Pakai hitam, boleh. Tapi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya pakai putih-putih. 2, datang tambah-tambah dosa. Itu tadi sunnah Nabi. Yang kedua, datang tambah-tambah dosa. Kenapa tambah-tambah dosa? Datang cerita jelek aja orang, Pak. Lewat 1, terutama ibu-ibu tuh. Mulai pintu dia lihat, Pak. Mulai dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lewat si Kobi itu, kata orang Bugis. Si Kobi nih. Apa? Dia tidak cerita, tapi mulutnya, matanya sinis. Kenapa? Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Sudah 1 dia gosip, lewat lagi 1. Tidak serasi kudunya sama roknya. Dia bilang, iyo kayak umbul-umbul. Bahkan Ustadz pun digosipnya. Lewat Ustadz Dasar, itu juga bajunya yang di YouTube. Tadi saya lewat, ada saya dengar, itu juga bajunya yang di YouTube itu Pak Ustadz. Kenapa? Saya pakai baju kain sibuk. Nah, itu gosip. Maka ibu majelis taklim saya di Makassar, saya anjurkan. Ibu datang melayat, 1, ada wudhu. 2, bawa Quran minimal surah Yasin. 3, begitu datang, ibu baca Yasin bareng-bareng. Tidak bisa baca Yasin bareng-bareng, itu majelis taklim yang baik. Ketua majelis taklimnya, saudara-saudara sekalian, mari kita baca Yasin bareng-bareng, saya pimpin. Itu majelis taklim yang manfaat, bukan ngurus baju seragam. Apalagi memanfaatkan pilkada. Pak, anggota majelis taklim saya 300, Pak. Tapi amban, Pak. Tapi minta tolong seragam, Pak, ya. Nah, ada juga majelis taklim memanfaatkan begitu proposal banyak ketika pilkada. Nah, maka majelis taklim yang bagus, ada orang wafat, pimpin tahlilan. Sudah itu, tidak bisa baca Yasin, Ustaz. Sudah, baca Al-Fatihah. Buru-buru, Ustaz. Sudah, baca Qul huwallah 3 kali. Masih juga buru-buru, Ustaz. Sudah tidak tahu baca itu semua, Ustaz. Sudah, baca saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu aja kita ulang-ulang selama kita melayat. Itu pun tidak bisa, Ustaz. Ya sudah, kau diam saja. Tidak bisa juga diam, Ustaz. Ya cepat kau pulang. Daripada tinggal bawa dosa saja. Nah, sudah. Yang ketiga, kenapa tidak ada manfaat buat orang meninggal? Tidak ada yang sholat jenazah. Bagaimana orang lain mau sholat jenazah? Keluarganya aja tidak ada sholat jenazah. Mantunya sibuk ngurus ambulans, iparnya sibuk ngurus tenda, anaknya sibuk ngurus konsumsi. Tidak ada ikut sholat jenazah. Orang lain yang sholat jenazah. Orang lain belum tentu ikhlas. Banyak yang sholat, Ustaz. Kenapa banyak? Karena bapaknya menteri. Jadi tidak ikhlas orang. Tapi coba kalau keluarganya, pasti ikhlas. Saya hampir jarang sekali melihat ibu-ibu sholat jenazah. Jarang. Maka jangan heran ketika ibu meninggal, sedikit juga yang sholat jenazah. Kenapa? Karena waktu hidup, jarang dia sholat jenazah. Maka wafatnya pun sedikit yang sholat jenazah. Ustaz tidak muat rumahnya, Ustaz. Di teras. Ustaz tidak ada air, tayamum. Saya tidak tahu bacanya, Ustaz. Ikut saja sama imam. Yang penting takbir 4 kali, jangan ruku. Kalau bapak ruku, siap-siap malu sendiri. Nah, ini cerita, wallahu alam benar atau tidak. Cerita ini takbir imam. Allahu Akbar, takbir juga dia. Allahu Akbar. Takbir kedua imam, Allahu Akbar, dia ruku. Kenapa saya sendirian ruku ini? Takbir ketiga imam, sekalian sujud deh. Dia sujud. Pas selesai sholat ditanya, kenapa kau sujud? Dia bilang, ini orang banyak sekali dosanya. Tidak diampuni kalau tidak ruku. Supaya habis sekalian, ya sekalian saya sujud. Ini jawaban orang kepepet. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ya.
habis baterainya. Ibu bapak yang saya muliakan, masuklah, diantarlah kita. Diantar ini lagi yang banyak kadangkala mempermalukan Islam. Saya tidak tahu kalau di sini. Saya melihat kalau di daerah sebagian Makassar Pak, orang meninggal, kala-kala demo Pak. Naik di mobil, dia putar bajunya, orang mati, wah minggir. Sampai mobilnya orang dilempar, jangan begitu. Ngapain buru-buru? Jadi sebelum diantar jenazah, keluarga yang berduka pidato. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kami dukungan moral, tapi tolong jangan mempermalukan kami di jalan. Jangan lagi menambah duka kami dengan mengganggu pengguna jalan yang lain. Saya kalau pergi mengajar, tiba-tiba jenazah di mobil jenazah, bagus cara pengantarannya, saya minggir Pak, saya kirimkan Fatihah. Kirim Fatihah untuk Rasulullah, saya ikutkan jenazah yang diantar. Tapi kalau menakutkan, tidak ada yang mau doakan. Ya? Ngapain buru-buru? Ngapain buru-buru? Kan ada lagi yang paham, tidak tahu dari mana dia belajar. Katanya kalau terlambat disiksa. Bagaimana ceritanya? Kalau dilewati 5 manu, disiksa orang meninggal. Orang meninggal kalau dia itu orang sholat, bagi orang yang hidup orang meninggal, tidak bakal dia disiksa gara-gara dia terlambat dikubur. Ngapain buru-buru? Itu juga sudah ada anunya, liangnya sudah siap, semua apa perluan pemakaman sudah siap. Apalagi kalau ada wasiat orang meninggal, jangan kau kubur saya sebelum anakku datang dari Amerika. Wajib kita tunggu. Itu wasiat. Ada 7 kewajiban orang hidup terhadap orang mati, 1 diantaranya wasiat. Kecuali wasiatnya bertentangan agama atau melanggar mengandung mudarat. Misal, jangan pernah kau kuburkan saya di tempat kopi, kuburkan saya di kampung. Tapi keputusan pemerintah pukul karena dia wafat karena COVID, ya boleh tidak diamalkan wasiatnya. Kenapa? Karena dia mengandung mudarat. Atau dia bilang kuburkan saya di kampung, tapi begitu mau dikuburkan ada badai, tidak bisa nyebrang pulau. Boleh itu karena di luar kemampuan kita. Atau besok-besok saya meninggal kasih narkoba di atas kuburku karena dia pecandu narkoba. Tidak boleh itu Pak, melanggar ya. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sampailah kita di pemakaman. Nah, ini juga yang perlu diluruskan. Berapa banyak orang yang sampai pemakaman tidak melaksanakan sunnah Rasul. Diajarkan begitu sampai pemakaman, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, tidak tahu itu cukup. Semoga keselamatan bagi kemuliaan ke semua penghuni kubur. Insya Allah saya ikut menyusulmu. Nah, ada lagi pelanggaran yang kita lakukan apa? Menginjak-injak batu nisan. Tidak boleh. Sama menduduki batu api neraka itu Pak. Ada yang sampai duduk sambil merokok di atas batu nisannya orang. Tidak boleh. Pemakamannya padat Ustaz. Bapak tidak usah masuk. Cukup yang memikul. Bagaimana yang memikul Ustaz? Boleh karena dia darurat. Karena kalau satu langkah jatuh Pak, jatuh jenazah. Sudah dimakamkan? Nah, sudah selesai. Kembalilah pemakam. Ya, tinggallah kita. Bapak merantau ke Papua. Tidak nyaman di Papua, kembali ke kampung, Sulawesi Tenggara. Merantau lagi ke Surabaya, di Surabaya tidak nyaman, kembali lagi ke kampung. Merantau lagi ke Makassar, Makassar tidak nyaman, kembali lagi ke kampung. Masih ada pilihan. Bapak pegawai negeri ditugaskan ke Papua, tidak nyaman, tidak ada sinyal, Bapak boleh pensiun dini. Tidak disenang saya sama menteri saya, boleh Bapak pensiun dini, tidak ada masalah. Tapi begitu Bapak masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar lagi. Siapa orang yang tersiksa dalam kubur? Yang pertama kata Nabi, al-mutakhawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Orang yang menganggap enteng sholat Pak, jangan sudah. Sholat itu di akhirat nanti barcode. Bapak beli elektronik kan sekarang pakai barcode, ya kan? Bapak begitu setor jualan, titik, berarti ini boleh bawa. Di akhirat kalau Bapak di barcode, bagus sholatnya. Tidurkan dia kata Nabi seperti tidurnya tidur pengantin baru. Tapi di barcode, hilang, produk-produk. Ini macet. Ini sholat Jumat, hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Begitu bangun, aliran apa yang tidak ada khutbahnya? Bukan aliran apa, kau yang tidur beleng. Percaya Pak, orang yang tidak ada sholat demi Allah. Bapak tidak puasa, masih boleh disebut Islam. Bapak tidak haji, masih boleh disebut Islam. Bapak tidak bayar zakat, masih disebut Islam. Tapi tidak sholat, Imam Syafi'i menghukuminya, disuruh bertobat dan dia tidak mau, boleh dihukum mati. Itu kalau Imam Syafi'i. Disuruh sholat dan dia tidak mau, disuruh bertobat dia tidak mau, kata Imam Syafi'i, boleh dia dihukum mati. Begitu pentingnya sholat. Ketika Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat, menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini perintah penting. Diberikan perintah sholat. Pak Menteri, ada himbauan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia, hanya berupa himbauan cukup WhatsApp dalam grup. Tapi kalau itu berupa SK yang penting, Gubernur datang kantor Menteri. Kenapa? Ini penting. Tidak boleh kau di WhatsApp.
Sholat demikian pentingnya sehingga Nabi harus diundang menghadap. Itulah disebut Isra dan Mi'raj. Bapak kerja jadi Grab, jadi menteri, munafik kalau bapak katakan bukan untuk dunia saya, bohong. Kita bekerja apapun profesi kita untuk memperbaiki dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia bapak jauhi. Saya kasih contoh. Saya akrab dengan Pak Menteri. Saya datang ke Jakarta. Pak Menteri, saya mau jalan-jalan Jakarta ini, tapi tidak ada mobilku Pak Menteri. Kata Pak Menteri, aman terkendali Ustaz. Pak Menteri telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Menteri. Itu ada Ustaz Dasat, kau jemput dia. Nanti dikena lagi kita di ceramah. Kau jemput dia, kasih mobil yang bagus, kasih pengawalan, jangan lupa kasih pembeli pulsa. 1 jam kemudian datang ajudan. Tapi Pak Ustaz, kiriman Pak Menteri. Aman, selesai masalah saya di Jakarta. Kenapa? Saya akrab sama Pak Menteri. Anda dari Makassar tidak pernah ketemu, tidak pernah silaturahmi, tidak pernah didengar namanya, tidak pernah lihat. Assalamualaikum Pak Menteri. Boleh pinjam mobilnya? Siapa ditelepon Pak Menteri? Ajudan, bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap itu, penipu. Tidak pernah ketemu pinjam mobil. Pasti penipu itu. Demikian juga dengan Allah. Bapak tidak pernah sholat. Tiba-tiba sakit, ya Allah, saya sudah capek sakit, ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya. Sholat Pak. Apa alasan Bapak tidak mau sholat? Coba bilang, ayo malah sholat ini. Ayo, bilang kok apa? Saya tantang ku ini hari. Paling ibu-ibu haid 3 kali haid 1 bulan. Kenapa tidak sholat? Lagi mens. Kenapa tidak sholat? Datang bulan. Kenapa sholat? Iya halangan. Itu aja semua itu 3 kali 1 bulan. Mana bisa? Bilang suaminya, kenapa belum sholat ibu? Biasanya cuma 5 hari. Ini kok sudah 7 hari belum sholat? Orang belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, kok bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Beleng-beleng. Apa kasih lihat dong kok? Apalagi ibu-ibu banyak tidak sholat. Kalau ada pesta pengantin, mukanya dikira tembok, coklat biru, krem, abu-abu. Apalagi banyak ibu tidak sholat gara-gara apa? Jilbab sakaratil maut 3 lapis. Saya dikeliling-keliling ceramah Pak. Saya ke Brunei, itu ibu di sana siku 3 saja kasih peniti selesai. Di Malaysia juga begitu, Filipina Selatan juga begitu. Saudi lebih gampang masuk kasih selesai Pak. Di sini la haula wala quwwata illa billah. Bingung saya lihat dia pengantin gimana caranya dipakainya. 3 lapis Pak, ada miring-miring sedikit. Nah, ada cipin-cipin ini, ada kayak pohon di belakangnya. Begitu dia bilang suaminya, Bu, kau pergi sholat. Sadar kok Pak, saya sadar, saya suruh kau sholat, pergi sholat. Kau ndak lihat ini Pak, 1 jam dipakai di jilbab. Dongo. Gara-gara jilbab ndak sholat, beleng-beleng. Saya nggak tahu Bu, saya suruh sini sholat Pak. Adik-adik, saya bisa cerita seperti ini karena saya alami. Percayalah Pak, mustahil Allah sengsarakan hidupnya orang baik sholatnya. Tuhan apa yang sengsarakan hidupnya orang baik sholatnya? Udahlah Pak, Bapak mau dekat sama Pak Menteri, tidak usah cari muka sama Menteri. Muka Bapak sudah bagus. Ada juga siapa? Cemen lu men. Kerja aja yang baik. Selebihnya sholat, minta kepada Allah. Kecil buat Allah jadi menteri. Kecil buat Allah dapat proyek, kecil. Jangankan yang tidak masuk, yang masuk akal. Tidak masuk akal Allah kasih. Masuk akal tidak manusia dibakar hidup-hidup bisa hidup? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, Ibrahim alaihissalam dibakar keluar kedinginan. Masuk akal tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Kata ilmu kedokteran tidak mungkin Ustaz. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam. Lahir Isa tanpa pernah disentuh laki-laki. Cuma sekarang banyak perempuan mau sayangin Siti Maryam. Ada suaminya ada nanya, beleng-beleng. Coba. Coba. Subhanallah. Banyak kejadian tidak masuk akal tapi terjadi. Belajar kisahnya Nabi Musa. Fir'aun punya perda, bunuh semua laki-laki yang lahir. Justru dibesarkan Musa di rumahnya Fir'aun. Kalau Allah yang mau. Tidak masuk akal, tapi Allah mau. Jadi. Masuk akal tidak orang bisa hidup dalam perut ikan? Ada pernah masuk perut ikan? Kalau saya ikan masuk dalam perutku. Kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan. Hidup keluar dengan selamat. Apalagi sekedar punya mobil kecil buat Allah, kecil. Lunas rumahmu kecil buat Allah. Terhindar dari wabah kecil buat Allah. Allah cuma minta, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg Pak dikasih semua kita namanya Pak. Pilih saya, gampang. Sama-sama kita rembuk di sini. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu ada masalahnya, dia ganti nomor HP-nya Pak. Bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Pada akhirnya, saya tidak pernah berpikir berdiri di tempat ini. Mestinya jadwal saya ada di Makassar Taksia malam ini. Tapi begitu Pak Herman telepon dan dibicarakan saya sama Pak Menteri, saya lupa janji saya 2 Pak. Ceramah saya hari ini di Makassar, saya lupa Pak. Itu pasti karena orang yang meninggal orang baik.
Saya terharu tadi istri beliau mengatakan, Ustadz, 3 bulan sebelum beliau wafat, ceramahnya Ustadz selalu dia putar. Maka beliau katakan, saya terharu Ustadz, karena saya tidak tahu kalau Ustadz yang menceramah malam ini. Ini karena kekuatan silaturahim. Ini karena pejabat yang baik. Ya, banyak-banyak pejabat saya kenal, Pak. Kalau temannya meninggal, paling kirim bunga. Ini Alhamdulillah hadir, memberikan dukungan dan mendatangkan Ustadz Dasat. Nah, kita ikut. Alhamdulillah ya. Bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri, saya mau bertanya, dan ini pasti dicatat oleh malaikat. Apakah Bapak Ibu bersaksi bahwa almarhum orang baik? Kalau ada dosa dan kesalahan dimaafkan? Catat ya malaikat, inilah menjadi amal kebaikan buat almarhum. Banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu yang sangat terbatas. Untuk ingin mendengarkan ceramah saya lagi, gampang, silahkan buka channel YouTube saya, Dasat Latif. Nah, jangan lupa like and share. Atau di Instagram Dasat Latif 1212. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Karenanya, yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati itu. Yang jadi masalah adalah, sudah siapkah kita menghadapi kematian itu? Dan apa bekal sebaik-baik dalam menghadapi kematian? Satu diantaranya takwa, dan takwa itu operasionalnya, wujud nyatanya. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan pelihara